Nah, nantinya di dalam kita menganalisis data, data di variabel X dan Y, itu nanti kita akan ketemu dengan berbagai bentuk, data atau jenis data. Ada yang sifatnya nominal, ada yang ordinal, dan juga interval serta rasio. Nah, sesuai di layar itu adalah nominal. Jadi data nominal itu data yang dalam ciri-cirinya itu berbentuk narasi atau kalimat. Ya. Kemudian datanya ini tujuannya untuk mengkategori saja. Ya. Jadi kalau kalian ketemu di dalam angket itu dengan tulisan atau kalimat kemudian mengkategori, maka itu datanya nominal. Contohnya adalah jenis kelamin, ya. Ada perempuan dan laki-laki. Maka datanya itu sifatnya adalah data nominal karena berbentuk kalimat, kemudian dia tujuannya untuk mengkategori atau mengklasifikasi. Contoh lain adalah tentang yang mengkategori adalah pekerjaan, ya. Pekerjaan, namanya pekerjaannya pengangguran, tidak atau bekerja. Kemudian ada juga nikah atau tidak nikah. Nah, itu kalau mengkategori kemudian dalam bentuk kalimat, maka itu disebutnya data nominal. Ya, lanjut. Silakan dilanjut, Elsa. Nah, ya. Contohnya apa? Untuk memudahkan kita lihat contoh yang pertama adalah jenis kelamin. Kalau kita melihat jenis kelamin itu ada dua ya, ada laki-laki, ada perempuan. Dan di sini dikategorikan datanya laki-laki, kemudian perempuan. Tapi di sini eh, tidak ada hubungannya, misalkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Jadi hanya untuk membedakan mana itu laki-laki, mana itu jenis kelamin perempuan. Begitu juga dengan contoh yang kedua, pekerjaan. Di sini pekerjaan macam-macam. Ada mulai dari petani, pedagang, wira swasta, guru, kemudian dosen, PNS, Polri, polisi, TNI, itu jenis-jenis pekerjaan dan itu diklasifikasi, tapi di sini tidak dapat dilakukan operasi matematika. Misalkan petani lebih rendah dari PNS atau wira swasta dan sebagainya. Jadi hanya untuk membedakan saja ya. Kemudian yang ketiga jenis ternak ya, misalkan ada sapi, ada kambing, ada ayam. Jadi hanya membedakan saja untuk ternak. Jadi sampai di sini sudah ada gambaran ya untuk data nominal. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa data nominal adalah data dari kategorisasi atau klasifikasi, namun masing-masing tidak berhubungan. Ya, jadi masing-masing tidak berhubungan. Itulah untuk yang data nominal. Baik, selanjutnya kita lanjut ke skala data yang kedua adalah data ordinal. Nah, untuk data ordinal ini hampir sama dengan data nominal. Tadi yang saya sebutkan bahwa ini dalam ranahnya data kualitatif. Namun bedanya, yang data ordinal ini adalah data yang dikategorisasi atau diklasifikasi dan masing-masing data tidak setara ya. Kalau tadi yang pertama setara, ada hubungan. Kalau yang di sini adalah datanya masing-masingnya tidak setara. Jadi ada tingkatannya ya. Jadi ada tingkatannya. Jadi yang data yang pertama bisa saja lebih tinggi dari data yang kedua atau lebih rendah dari data yang ketiga dan seterusnya. Kemudian ini tidak dapat dilakukan operasi matematika. Ya, Bagaimana Elsa maksudnya? bisa Mungkin kita lihat di di-skip contoh ya. sebentar. Ya. Data yang kedua ya jenis data dalam penelitian kuantitatif tadi adalah nominal ya. Nominal itu hanya mengkategori dan cirinya adalah tidak dalam bentuk angka tapi dalam kalimat ya. Mengkategori yaitu mengklasifikasi nikah tidak nikah, kemudian jenis kelamin, jenis pekerjaan. Nanti kalau ketemu itu berarti datanya nominal. Nah, kemudian data yang kedua bentuknya adalah data ordinal. Nah, kalau ordinal ini selain dia mengklasifikasi, dia juga memberi peringkat. Ya, memberi peringkat, contoh
SD kelas 1, 2, 3, dan 4. Juara 1, 2, 3, dan 4. Maka itu sudah masuknya adalah data ordinal. Jadi dia selain mengklasifikasi juga sudah bisa memberi peringkat atau sudah ada perbedaan antara klasifikasi tersebut. Yaitu datanya ordinal. Ya. Silakan lanjut Elsa. Nah, di sini contohnya adalah pendidikan. Pendidikan dari dasar sampai menengah perguruan tinggi, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Nah, di sini misalkan untuk orang yang berpendidikan SMP dengan SD itu menunjukkan ada tingkatan ya. Jadi pendidikan SMP lebih tinggi dari pendidikan SD. Ada lagi misalkan pendidikan perguruan tinggi S1 dengan SMA. Kalau SMA dengan S1 itu ada tidak setara ya. Jadi perguruan tinggi lebih tinggi dari SMA atau pendidikan SMA lebih rendah dari pendidikan perguruan tinggi. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang kedua misalkan kepuasan konsumen. Misalkan kita golongkan seperti skala Likert ya. Jadi ada 5. Jadi sangat tidak puas, kemudian tidak berpendapat, kemudian puas, dan sangat puas. Jadi untuk yang semakin tidak puas, skornya semakin rendah. Dan semakin puas, skornya semakin tinggi. Misalkan seperti itu. Jadi dibuat tingkatan-tingkatan. Jadi itu adalah untuk yang data ordinal. Jadi sampai sini sudah ada gambaran ya. Jadi perbedaan data nominal dengan data ordinal. Ya, jadi di sini bedanya kalau nominal adalah hanya untuk membedakan masing-masing ya. Kemudian kalau data ordinal selain membedakan juga ada tingkatan ya. Jadi datanya tidak setara antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa data ordinal adalah data dari kategorisasi atau klasifikasi dan masing-masing ada hubungan ya. Itu ada tingkatan ya. Ini kalau teman-teman melakukan penelitian yang menggunakan skala Likert, ini prinsipnya menggunakan data skala ordinal ya. Dari misalkan kepuasan konsumen itu kan tidak bisa diangkakan ya. Makanya kita buat skala Likert. Ya tadi misalkan puas, kasih skor berapa. Nah itu tujuannya untuk mengkuantifikasi data yang sifatnya kualitatif tadi, yang nominal dan ordinal itu kan kualitatif dijadikan kuantitatif supaya dapat diolah secara statistik untuk keperluan penelitian kita. Begitu. Jadi caranya begitu. Sudah 2 ya, nominal, ordinal. Kita lanjut ke yang ketiga. Interval. Nah, ini ranah interval ini sudah lebih tinggi dari ordinal. Ini sudah masuk, kalau di statistik itu sudah dimasuk dalam golongan statistik parametrik ya. Kalau tadi yang nominal nominal ordinal itu masuk yang non parametrik, kalau yang interval dan rasio itu masuk yang statistik parametrik. Nah, bedanya di sini yang interval itu tidak ada kategorisasi sebagaimana pada data nominal dan ordinal. Jadi datanya sudah bentuk angka ya. Kemudian yang kedua dapat dilakukan operasi matematika. Cuma yang membedakan ini nolnya belum absolut ya kalau yang untuk interval. Contohnya kita lihat temperatur atau suhu ya. Temperatur suhu dari misalkan kita menggunakan derajat Celcius dari 0 sampai 100 derajat ya. Misalkan kita memanaskan air, misalkan udah sampai 50 derajat, misalkan itu berarti bisa kita katakan setengahnya dari titik didih 100 derajat. Nah, seperti itu. Atau misalkan 50 derajat itu 2 kalinya dari 25 derajat. Jadi itu maksudnya adalah interval. Jadi ada interval ya. Interval dari 0 sampai 100 dan banyak contoh-contoh yang lain. Jadi intinya kesimpulannya adalah data interval adalah data hasil pengukuran dengan jarak yang satu dengan yang lainnya diketahui ya. Jadi pengukuran temperatur suhu kan jaraknya diketahui ya.
Misalkan Baik, pengukuran yang lain. bisa di skip ya. Jadi data yang ketiga bentuknya adalah interval. Nah, interval ini ciri-cirinya adalah bukan dalam kalimat lagi, tapi sudah dalam bentuk angka atau numerik. Nah, makanya dia bisa dihitung. Kalau tadi kan yang ordinal nominal itu harus ditafsirkan dulu dalam bentuk angka. Umpamanya kalau kita memilih jenis kelamin, female umpamanya 1, male umpamanya 2. Nah, baru bisa kita hitung. Kemudian juga tadi yang ordinal, itu kan ada tingkatannya, dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju umpamanya kalau dalam angket. Nah, sangat setuju itu berapa? Umpamanya 5, sangat tidak setuju umpamanya 1. Nah, itu bisa tadinya tidak bisa dihitung, lalu kita ubah datanya, kita tafsirkan ke dalam bentuk angka, maka bisa dihitung data yang ordinal maupun nominal. Walaupun wujudnya itu tidak bisa dihitung awalnya karena bentuknya adalah dalam bentuk kalimat. Nominal dan ordinal bentuknya dalam bentuk kalimat. Bedanya kalau nominal itu hanya mengkategori, tetapi kalau sudah di ordinal ada tingkatan. Nah, masuk yang berikutnya adalah itu interval. Jadi interval ini data dalam bentuk angka. Kalau tadi kalimat. Nah, kalau yang bentuk angka ini, interval ini contohnya adalah tadi temperatur suhu. Nah, ini ciri kedua adalah itu jaraknya sama. Contoh data IPK, data rapot dan sebagainya. Ya, ini ciri khas interval. Jadi cirinya datanya dalam bentuk angka, kemudian jarak antara data yang satu dan data lainnya itu sama, umpamanya data tentang IPK, data tentang apalagi poin juara 1, juara 3, kemudian data tentang IPK, tentang kejuaraan atau data apapun yang memang bentuknya angka, kemudian dia ada peringkat dan jaraknya sama skornya gitu. Itu disebut data interval. Ya, lanjut Elsa. Tinggi badan misalkan dari sekian sampai sekian yang jaraknya sudah diketahui dan itu bukan nol absolut, kita bisa golongkan data interval. Jadi intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke yang terakhir nih. Ini adalah data yang paling kuat untuk dilakukan analisis data ya, karena ini datanya adalah sudah memiliki angka nol absolut ya. Jadi sama seperti data interval, ini tidak ada pengkategorisasi seperti nominal dan ordinal. Tentunya ini karena udah data rasio, data kuantitatif, itu artinya dapat dilakukan operasi matematika dan memiliki titik nol absolut ya. Artinya misalkan jumlah, oke langsung contoh saja, jumlah tabungan atau saldo ya, maksudnya saldo tabungan. Jadi saldo tabungan itu ya sudah memiliki titik nol absolut ya, bisa kita operasikan. Akan ada 5 juta, 10 juta, 15 juta, dan seterusnya ya. Kemudian untuk jumlah produksi padi, pokoknya datanya udah benar-benar fix, angkanya sekian ton per hektar. Misalkan data yang responden yang kedua, misalkan 5 ton per hektar. Dan data-data yang lain ya, berat sapi misalkan di peternakan, beratnya misalkan 300 kilo, 200 kilo, itu hasil pengukuran, memang seperti itu ya ukurannya ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya data rasio adalah data hasil pengukuran dengan jarak yang satu dengan lainnya diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Jadi bedanya di sini titik nol absolut. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan secara rinci untuk data nol. Ya. Terakhir adalah data rasio. Ya, data rasio ini memang tadi dikatakan dia punya nol mutlak. Artinya arti nol ini punya angka. Ya, jika dia karena yang diukur ini adalah hal-hal yang memang nyata. Ya, jadi hal-hal yang memang sifatnya kasat mata atau benda-benda yang memang bisa diukur secara dengan bentuk angka. Kalau yang tadi kan di interval itu juga numerik, tapi objeknya adalah hal-hal yang sifatnya psikologis, ya, maka tidak punya nol mutlak. Seperti orang itu gagal dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini ada istilahnya
0, berapa ini artinya nolnya ini tidak punya makna itu habisnya. Tapi dalam artian dia punya kesempatan yang lain. Tapi kalau di dalam rasio, ya kalau memang dia habis, ya 0 itu dimaknaan punya makna, ya umpamanya ada 20 kilo, kemudian berkurang lagi, nah sampai 0, nolnya ini ada maknanya, itu berarti habis. Artinya apa namanya, 0 di sini ada maknanya. Kalau yang tadi kan tidak bermakna habis, kalau di sini habis gitu. Karena memang kayak berat sapi ada 50, lalu lama-lama berkurang sampai akhirnya menjadi 0. Nah, 0 ini maknanya adalah berarti sudah tidak ada sapinya lagi gitu. Itu bedanya. Nah, kenapa kalau rasio ini memang apa namanya, sangat bisa sekali untuk dihitung ya, karena memang pertama datanya numerik, yang kedua yang memang yang diukur atau diteliti hal-hal yang memang bisa langsung dilihat oleh mata kita. Ya, makanya ini sangat apa namanya, untuk di kuanti memang sangat mensyaratkan data yang sifatnya rasio. Jadi memang hal-hal yang bisa dihitung dengan ukuran meteran atau dengan kalkulator atau dengan hal-hal yang bisa dihitung lainnya, benda-benda lainnya seperti tabungan, itu kan memang jelas, itu udah jelas angkanya. Kemudian tentang hasil padi dan sebagainya. Nah, makanya ini kalau untuk kuanti memang dianjurkan rasio dan interval. Tetapi kita ini sering pakai data dalam bentuk ordinal, yaitu yang kualitatif. Ya, di dalam skala Likert atau angket-angket itu kita ketemukan kan pilihan jawabannya itu kadang dari bentuknya kalimat. Maka supaya dapat dihitung, supaya bisa dihitung dengan rumus statistik, maka diinterpretasi pilihan itu berarti skornya berapa. Ya, kalau yang datanya interval dan rasio ini nggak masalah kalau kita lakukan dalam penelitian kuantitatif. Jadi seperti itu. Ya. Ya, sebelum masuk ke data berikutnya, ya di apa, layarnya ditutup dulu, mungkin ada pertanyaan tentang jenis data. Maaf Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Cinta. Saya masih bingung Bu untuk Ya, titik nol yang absolut, perbedaan antara interval dan rasio. Boleh tolong dijelaskan ulang Bu? ya. Kalau tadi kan cirinya kalau di interval itu tidak punya nol mutlak. Artinya ketika orang itu umpamanya 0,5% orang itu mengidap kelaparan namanya. Dalam artian 0 di sini apa namanya, 0,5% di sini dalam artian pada suatu saat nanti dia pasti akan menemukan sesuatu makanan. Artinya nolnya ini tidak bermakna 0 itu habis gitu. Jadi masih ada apa namanya, 0 di sini bukan berarti dipersepsikan itu 0 mutlak, 0 yang habis gitu, intinya gitu. Nah, kalau di rasio, nolnya di sini ya memang 0 yang dikatakan ya habis gitu. Umpamanya kita beli jeruk 20 kilo, lalu tinggal 0 kilo, artinya 0 itu bermakna ya tidak ada lagi jeruknya gitu. Tapi kalau di dalam interval, karena yang diukur hal-hal yang sifatnya psikologis ya, jadi kalau psikologis itu kan pasti orang tidak ada yang negatif sama sekali gitu kan. 0 di dalam hal psikologis itu tidak ada yang negatif sama sekali. Contoh ketika orang katakanlah orang Afrika. Afrika itu kan identik dengan orang yang hitam gitu. Pasti ada titik putihnya umpamanya. Titik putihnya adalah di giginya. Dalam arti dia itu punya 0, tapi nolnya itu pasti ada sesuatu yang tidak serta-merta semuanya itu hitam gitu. Jadi 0 di sini tidak bermakna 0 itu tidak habis gitu, tapi ada sesuatu yang pasti dimiliki oleh orang itu gitu. Beda dengan rasio. Kalau rasio ya 0 ya udah artinya habis, tapi kalau 0 di interval karena hanya yang dihitung adalah bukan benda yang apa namanya, benda yang sifatnya nyata, nah, maka nolnya itu tidak bermakna habis gitu. Intinya 0, kalau 0 mutlak maknanya itu ya nolnya habis ya. Tapi kalau 0 di interval itu tidak bermakna habis gitu. Jadi nolnya itu tidak apa ya, bukan tidak berfungsi, tapi bisa ditafsirkan 0 itu
menggambarkan nol itu pasti ada makna, walaupun dia ada nol, tapi ada sesuatu di sekitar nol itu masih ada sedikit yang tersisa gitu intinya. Tapi kalau nol di rasio itu udah habis sama sekali gitu. Jadi seperti itu. Iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, mohon maaf. Ada lagi? Ya, saya coba kuis sedikit nih ya, langsung lisan. Nur Ainun, coba diberikan contoh data nominal dan ordinal. Masing-masing satu. Nur Ainun, silakan. Nur Ainun. Ini orangnya ada, jangan-jangan ini ya, tidur. Ada Ibu. Silakan Nur Ainun. Data nominal kan tadi sifatnya adalah yang berbentuk kalimat, misalnya kayak jenis kelamin sama jenis pekerjaan, atau tadi satu lagi dua-duanya jenis kelamin sama jenis pekerjaan. Nah, terus Ya, kalau yang enggak, bukan. Mohon maaf Nur Ain, saya potong. Bukan hanya dua doang contohnya, intinya clue-nya adalah ciri-cirinya kalau nominal itu hanya mengkategori, ya, terus dalam bentuk kalimat apapun banyak yang mengkategori, namanya apa yang mengkategori, hanya mengkategori tapi tidak ada peringkatnya, gitu kan banyak buku tebal, tipis itu kan, lebar, pendek, tapi kalau lebar pendek itu kan diukur apa namanya meter ya, yang bukan ada data angkanya, kayak buku yang tebal, tipis, terus apa lagi, pokoknya sesuatu yang mengkategori banyak ya, cantik, jelek gitu, bisa tuh kata sifat bisa ya. kayak Ya. jenis agama bisa ya Bu? Kalau itu udah jenis agama klasifikasi ya bisa. Nah sekarang yang ordinal. Tadi yang ordinal itu data diklasifikasi tapi menggunakan peringkat, misalnya itu kayak di kelas juara 1, 2, 3, 4. Nah, terus setelah itu misalnya tentang kepuasan konsumen, misalnya sangat puas, tidak puas, puas, atau tidak sangat puas gitu. Ya, contohnya kamu meneliti tentang motivasi, ya kan, yang sangat bermotivasi, motivasi saja kurang, sangat tidak bermotivasi. Nah, itu kan datanya berarti bertingkat kan. Nah, namanya datanya ordinal. Ya. Nah, nominal dan ordinal ini udah pasti kan dia dalam bentuk kalimat ya kan, maka tidak bisa dihitung. Nah, tadi dikatakan supaya bisa dihitung makna satu ini satu orang laki-laki, kita kan perlu menerjemahkan juga ini dalam kuanti, ada berapa sih yang laki-laki, ada berapa yang perempuan gitu, ada berapa yang sangat termotivasi, maka di kalimat itu kita kasih tafsirkan skornya berapa ya. Nah, tadi ada penjelasan kalau ordinal dan nominal itu statistiknya non parametrik. Maksudnya statistik non parametrik di sini adalah bahwasanya si peneliti tidak ingin mengungkap apa namanya responden dalam bentuk apa namanya yang terlalu dalam gitu ya. Terlalu dalam, cukup dengan hal-hal yang kuantinya adalah biasa-biasa aja, umpamanya hanya ingin melihat berapa banyaknya dalam bentuk persentase atau rata-rata. Nah, maka itu statistiknya adalah non parametrik. Tapi kalau ingin melihat secara lebih mendalam lagi kuantitatifnya, maka disebutnya statistik parametrik karena ingin mencari spesifikasinya, umpamanya dalam masalah IPK ya. IPK kita ingin melihat responden kok di kelas PAI angkatan berapa ini 2021 ya atau 2022 kok ini ada turun naik IPK-nya, ini kenapa ya, semester ini tahun ini naik, ini turun. Nah, kalau ingin melihat yang lebih spesifik lagi maka statistiknya namanya parametrik. Tapi kalau hanya ingin melihat dasar-dasarnya saja non parametrik. Nah, kalau untuk non parametrik biasanya rumusnya hanya biasa-biasa aja, yaitu persentase rata-rata. Tapi kalau yang lebih dalam lagi itu bisa melakukan uji hipotesis ya dalam parametrik, bisa dengan rumus-rumus yang memang dibutuhkan hal-hal yang spesifik ya. Makanya biasanya kalau yang lebih spesifik itu datanya dalam bentuk rasio ya, dalam bentuk numerik ataupun bisa juga interval gitu ya.
Baik, Nur Ainun, terima kasih. Intinya Ibu. sudah paham ya sedikit-sedikit ya. Nabilah, contoh contoh interval dan rasio. Nabilah. Nabila Farhana. Ibu maaf, tadi Nabila habis ke kamar mandi, Bu. Baik, Aisyah ya. Aisyah Yasvina, silakan Aisyah. Aisyah, Iya, Ibu, gimana? ya, Oke. berikan contoh masing-masing satu untuk interval dan rasio. Oke, Ibu, sebentar. Data interval sama Rasio. rasio. Kalau interval itu kan dia berbentuknya kayak angka ya, kayak temperatur sama suhu. Terus pokoknya dia pengukuran kayak jarak-jarak gitu, Bu. Benar nggak, Bu? Iya, Terus yang rasio itu kayak berat pada hewan kayak pertanian gitu, diukur berat badan atau mungkin bisa dari panjang tubuhnya atau hal lainnya yang berkaitan tentang itu perhitungan hewan itu. Terus yang satu lagi bisa berupa jumlah tabungan gitu, terus pertanian lainnya gitu, Bu. ya, baik. Saya tambahkan biar bisa membedakan ya. Baik, terima Iya. kasih Aisyah dan Iya, juga Bu. tadi Nur Ainun. Jadi contohnya kalau interval itu memang bilangan-bilangan atau data-data dalam bentuk angka tapi yang sudah distandarkan. Jadi ada standarnya kayak IPK, terus apa lagi apa tadi temperatur ya kan itu kan udah ada standarnya. Makanya dia jarak-jaraknya sama gitu kan. Kalau dia dapat A umpamanya nilainya sekian gitu kan, IPK sangat memuaskan itu sekian karena memang udah ada standarnya. Jadi data angka tapi yang sudah terstandarkan itu identiknya ke interval. Tapi kalau kita butuh data-data dalam bentuk angka dan itu tidak diketahui berapa besar jarak antara umpamanya kita mau lihat pendapatan per bulan orang, itu kan nggak diketahui itu jaraknya sebulan berapa, bulan pertama, kedua, dan ketiga itu berapa, atau yang tidak distandarkan, nah itu makanya datanya rasio gitu. Terus perbedaan berikutnya antara interval dan rasio, kalau rasio ini memang lebih untuk melihat hal-hal yang memang bisa diukur langsung, ya kayak berat badan, berat sapi, kemudian panjang televisi gitu, luasnya daratan dan sebagainya, kemudian banyaknya tabungan orang, pokoknya hal-hal yang bisa dihitung secara langsung. Nah itu adalah rasio. Tapi kalau interval ini bisa dia menghitung hal-hal yang sifatnya psikologis, ya makanya dia tidak punya nol mutlak, gitu ya, Aisyah dan teman-teman lainnya. Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi atau kita masuk ke materi berikutnya? Silakan. Elsa di share screen materi berikut. Yang cara mudah memahami teknik analisis data, Bu. Ya. Itu udah urut ya? Ini saya ngurut kayaknya udah ngasih urut. Udah berurutan ya? Saya cek dulu. Ya, betul. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Asnan Wai di channel Asnan Wai. Gimana kabarnya teman-teman berjuang skripsi dan juga penelitian? Semoga sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Tuntaskan tugas akhirnya biar dapat tentang salah satu teknik analisis data di kuantitatif, yaitu analisis korelasi. Kapan sih kita pakai analisis korelasi ini gitu ya? Ini penting sekali karena banyak teknik analisis ya. Salah satunya adalah analisis korelasi. Kita akan sharing, jadi simak sampai akhir biar nggak gagal fokus.
Oke, pertanyaannya gini teman-teman, ada yang di kolom komentar tuh, jenis data ordinal itu boleh nggak pakai korelasi Pearson gitu ya? Ya, Pakai nggak? boleh Boleh di-skip nggak dulu pakai Elsa. korelasi Pearson? Ya, jadi materi hari ini sebenarnya kita ini sudah mulai masuk ke bentuk-bentuk penelitian kuantitatif. Ya, di antaranya adalah penelitian korelasi. Ya, jadi secara apa namanya fungsi korelasi itu untuk hal apa kapan kita melakukan penelitian korelasi gitu kan? Kita melakukan penelitian korelasi ini jika si peneliti ini ingin melihat apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ya. Kemudian apakah hubungannya itu positif atau negatif? Jika dia positif, maka hubungannya ini jika X-nya meningkat, maka si Y-nya itu meningkat. Jadi dia ngikutin gitu. Atau sebaliknya, X-nya enggak meningkat, kemudian Y-nya juga tidak meningkat. Nah, itu disebut hubungannya positif, artinya searah. Tetapi kalau umpamanya salah satunya tidak sama, tidak ngikutin, umpamanya si X-nya motivasi tinggi, IPK-nya otomatis kan kalau yang positif itu tinggi. Tapi kalau yang negatif itu digambarkan tidak sebaliknya. Motivasi tinggi tetapi IPK-nya rendah. Itu hubungannya adalah negatif. Ya. Jadi korelasi itu digunakan kapan? Kalau si peneliti ingin melihat hubungan. Ya, hubungan apa yang mau dilihat? Hubungan positif dan negatif. Hubungan positif atau negatif antara X dan Y. Dan biasanya itu ada beberapa rumus ya, rumus untuk mengetahui hubungan positif negatifnya. Bisa pakai korelasi person product moment ya, seperti kalian mau menghitung validitas. Nah, itu bisa juga digunakan di korelasi ini, tapi cara penyajian datanya saja nanti yang berbeda. Kalau validitas kan per butir, tapi ketika uji korelasi itu tidak per butir tapi total ya, total dari satu responden dan seterusnya. Jadi intinya korelasi ini digunakan untuk melihat hubungan. Hubungan seperti apa? Apakah positif atau negatif? Bagaimana mengetahui hubungan positif negatif? Menggunakan beberapa rumus. Bisa korelasi product moment person, bisa pakai kendal, bisa pakai Superman-Brown. Nah, ini dijelaskan dalam YouTube ini. Korelasi person biasanya itu datanya kalau interval. Kemudian kalau kita datanya ordinal, kita bisa pakai kendal atau pakai Spearman-Brown. Nah, nanti kalau pakai di SPSS itu tinggal milih ya, sudah ada, tinggal klik pakai person, kendal atau Spearman-Brown. Ya. Tapi kalau di YouTube ini nanti kan dijelaskan para ahli statistik itu mengatakan kalau kita mau pakai rumus Spearman, pakai rumusnya person itu datanya harus interval. Tapi ada juga yang membolehkan ya. Membolehkan kalau kita mau pakai rumus person walaupun data kita ordinal itu boleh ya. Lanjut Elsa. Jawabannya tentu dua ya, seperti biasa. Yes or no gini ya. No. Nah, kalian yang di yes, tim yes, komentar di bawah. Kalau yang no juga komentar di bawah. Kalau saya or saja ya. Baik. Oke. Teorinya seperti apa untuk analisis korelasi ini teman-teman ya? Jadi analisis korelasi ini kita sepakati dulu bahwa ia itu sebagai alat uji statistik ya, yang biasa digunakan untuk melihat atau mengetahui seberapa besar sih keterkaitan atau hubungan linear antar variabel. Perlu catatan di sini yang saya bold ya, hubungan linear artinya teman-teman, linear itu satu-satu sayang ibu ya. Jadi hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, yaitu dalam konteks ini adalah variabel terikat dengan variabel bebas gitu ya. Variabel bebas dengan variabel terikat. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan dalam nanti kalau kalian tertarik melakukan penelitian dalam bentuk korelasi adalah X-nya itu dan Y-nya itu harus linear. Artinya X-nya 1, Y-nya juga 1. Ya, jadi kalau melakukan penelitian korelasi itu X-nya 1, Y-nya 1. Tetapi kemudian temanya ini harus tulisnya hubungan, ya, bukan pengaruh. Kalau pengaruh nanti namanya penelitiannya regresi, beda lagi.
Ya, itu melihat pengaruh bukan hubungan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan nanti penulisan tema atau judulnya ada tulisannya kalimatnya hubungan. Kemudian X-nya itu hanya dibolehkan 1, Y-nya 1. Kecuali kalau kalian ingin melakukan penelitian pengaruh. Nah, pengaruh ini boleh X-nya lebih dari 1 atau Y-nya lebih dari 1. Ya, silakan lanjut, Elsa. Linear di sini teman-teman ya. Jadi korelasi digunakan untuk yang mengetahui seberapa besar hubungan linear. Jadi satu-satu, tidak bisa yang double-double. Itu satu dulu yang perlu kita sepakati teman-teman ya. Oke, setelah itu setelah itu kita contohkan. Jadi misalnya untuk mengetahui keterkaitan antara jumlah anak dengan pendapatan di suatu rumah tangga ya, atau keterkaitan antara jumlah yang penduduk yang kurang mampu dengan tingkat kriminalitas dan contoh yang lainnya. Artinya itu tadi linear ya, satu-satu teman-teman. Tidak bisa satu variabel bebas dengan 2 dan seterusnya, itu tidak bisa. Tetapi ini hubungan linear. Yang namanya hubungan itu ya harus setia ya. Maksudnya tuh kalau kita memiliki pasangan ya satu-satu saja. Maksudnya satu cowok, satu cewek gitu kan ya. Jadi itu untuk menggambarkan secara sederhana. Kemudian untuk korelasi ini nanti bisa dimaknai dua hal ya teman-teman, yaitu korelasi positif, nilainya itu bisa positif maupun negatif. Tentu kalau korelasi positif artinya satu variabel itu nanti bergerak bertambah naik ya. Sedangkan variabel yang lain juga ikut naik. Jadi dia berbanding lurus. Misalnya tadi di sini jumlah kemiskinan itu besar, maka tentu tingkat kriminalitas kita bisa duga ya, kita diduga dulu, kita patut duga itu juga besar karena jumlah kemiskinannya itu besar. Jadi tingkat kriminalitas juga besar. Begitupun misalnya di sini jumlah anaknya banyak, maka pendapatan yang diperlukan itu pun harus banyak untuk memenuhi itu tadi kebutuhannya. Gitu ya. Itu korelasi positif. Jadi keduanya itu naik. Kemudian untuk korelasi negatif satunya berarti itu jika variabel naik itu variabel yang lain akan turun, berarti berbanding terbalik ya teman-teman ya. Jadi contohnya misalnya semakin jauh jarak yang kita tempuh dalam suatu perjalanan, katakanlah teman-teman mau healing di akhir tahun gitu ya, kemudian maka konsumsi ya, kalau misalnya jaraknya kalau gini, kalau misalnya teman-teman tuh mau membangun rumah ya, semakin banyak tukangnya, misalnya kayak membuat candi gitu ya dalam satu malam, maka waktu yang diperlukan akan semakin sedikit. Jadi semakin banyak tukang, maka waktu yang diperlukannya justru turun, semakin sedikit gitu ya. Itu korelasi negatif. Kalau korelasi positif tadi beriringan, bisa naik semua, bisa turun semua, jadi beriringan gitu ya. Itu teorinya teman-teman. Kemudian ini yang penting, please jangan salah pilih ya teman-teman, karena banyak analisis korelasi ini banyak modelnya, banyak banyak pilihan ujinya, jadi jangan salah pilih. Yang pertama tentu yang paling terkenal adalah korelasi Pearson ya, dari Pearson. Nah, korelasi Pearson ini digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel ya, dalam hal ini tadi satu variabel bebas dengan satu variabel terikat yang datanya adalah interval, minimal interval, atau kalau rasio lebih bagus lagi. Jadi Pearson only using to the data skala interval or ratio enough, itu titik. Jadi skala di bawah itu ndak bisa pakai Pearson ya. Terus pakai apa yang di bawah itu? Ini yang kedua pilihannya. Kalau datanya ndak interval maupun atau rasio, maka teman-teman bisa pilih ini Token-Dals ya, atau Rank Spearman ya. Mirip-mirip Pearson Spearman, tapi itu dua human yang berbeda.
Jadi kalau pakai tau kendal itu digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel yang datanya skala ordinal. Jadi teman-teman kalau mau cukup pakai angket, maka ini pakai korelasi dari tau kendal gitu ya, kendal tau, atau korelasi Range-Spearman. Jangan pakai yang Pearson, karena nanti meskipun gini ya teman-teman, meskipun bisa dihitung ya, bisa juga nanti diinterpretasikan di akhir hasil dari hitungan itu, tapi bisa salah kaprah nanti ya, karena masing-masing itu berbeda. Kalau ada pilihan yang ketiga, yaitu kontingensi koefisien atau dari Cramer ya. Nah, ini digunakan untuk melihat hubungan atau mengetahui hubungan dua variabel yang memiliki data nominal. Ini kita spesifikkan ya teman-teman ya. Kalau ordinal itu pakai kalau interval atau rasio pakai Pearson, kalau ordinal itu pakai tau kendal, kalau nominal yang paling atas ya, yang paling atas atau bawah yang paling sederhana untuk membedakan saja di nominal itu pakai kontingensi koefisien. Jauh lebih akurat ya teman-teman kalau analisis korelasi yang dipakai itu sesuai dengan jenis datanya. Ya, Elsa. Yang terakhir ada pilihan juga teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman Ya, ini di layar ini adalah ada tulisan korelasi Pearson, korelasi kendal, kontingensi, dan korelasi theta. Ini adalah rumus ya. Jadi ketika nanti kalian mau melakukan penelitian kuanti dalam bentuk korelasi, nanti kan langkah-langkahnya adalah setelah kalian buat judul, lalu bikin rumusan masalah, cari teori, lalu menetapkan metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini nanti kan ada teknik analisis data. Nah, kita kan nanti kalau pakai korelasi, data kita akan dianalisis menggunakan rumus apa? Nah, ini rumus untuk mengetahui hubungan, besaran hubungan ini ada empat rumus ya. Bisa pakai korelasi Pearson, bisa pakai korelasi kendal, bisa kontingensi, bisa korelasi eta. Masing-masing ini punya spesifikasi. Korelasi Pearson digunakan khusus untuk data interval dan rasio. Kendal itu datanya yang ordinal ya. Kalau kayak kita ini sering pakai Likert ya. Nah, ini menurut pakar dianjurkannya pakai si kendal. Tetapi banyak kalau kalian lihat skripsi di prodi kita itu pakai angket tapi pakai korelasi Pearson rumusnya. Nah, beberapa itu literatur saya baca memang dibolehkan ya, karena tadi dari data yang sifatnya tulisan atau kualitatif ditafsirkan dalam bentuk angka, maka bisa kan dihitung dengan rumus statistiknya. Berarti masih boleh ya, masih boleh yang data angket itu bisa pakai korelasi Pearson ya. Kemudian yang paling akurat banget adalah pakai si kendal tau. Kemudian kalau datanya nominal, nah ini kalau mau lihat hubungan, maka pakai rumus kontingensi koefisien sama Cramer ya. Kemudian kalau datanya gabungan nominal interval, maka pakai korelasi eta. Nah, ini semua nanti bisa pada aplikasi SPSS ya. Tinggal nanti yang penting bagaimana mengumpulkan datanya ya pakai angket, lalu kita masukkan rumus ya, pakai rumus Pearson dengan mempertimbangkan data dalam bentuk apa, kemudian data pakai korelasi kendal, datanya dalam bentuk apa, kontingensi ataupun eta. Yang penting masing-masing rumus ini disesuaikan dengan data yang kita dapat itu dalam bentuk data apa. Ya, tadi sudah belajar di awal ada ordinal, interval, nominal, dan rasio. Ya, lanjut. itu memiliki dua variabel dengan skala nominal dan interval, gimana itu kan nggak bisa ya, nggak bisa pakai salah satu dari tiga di atas, berarti itu bisa pakai korelasi eta teman-teman. Silakan nanti searching bagaimana menggunakan rumus untuk korelasi eta ya, kita nggak bahas di sini, tetapi ini untuk penegasan saja bahwa tiap jenis data yang nanti teman-teman kumpulkan dengan teknik pengumpulan data macam-macam itu memiliki karakteristik tersendiri dan cara uji yang berbeda-beda. Ini ujinya gitu ya. Semoga kita tegaskan lagi, kalau Pearson interval atau rasio atau kendal itu
Ordinal untuk kontingensi dari Kramer itu yang nominal. Kalau kombinasi antara nominal dan interval itu pakai eta ya. Kemudian ini konklusinya ya teman-teman ya, beberapa hal nih, korelasi itu antara range -1 until 1, jadi rentannya antara -1 sampai 1. Semakin besar berarti korelasinya semakin hubungannya semakin kuat gitu ya. Kemudian korelasi minus menunjukkan hubungan kebalikan tadi ya. Artinya negatif tadi apa, yang satu variabel itu naik maka yang satu turun, begitupun sebaliknya gitu ya. Untuk yang positif berarti itu akan bergerak bersama-sama ya, baik itu naik maupun turun. Dia perbandingan apa? Ya, ini nanti ketika nanti kalian sudah mulai dihitung ya pakai rumus tadi, pakai persen atau pakai si kendal atau pakai kontingensi atau pakai eta. Nah ini nanti kan kita dapat nilai nih, nilai hitungannya. Nah nilai hitungannya ini yang boleh diterima itu dari minus sampai +1. Kalau seandainya dalam hitungan, biasanya yang error itu biasanya kalau kita manual, tapi kalau udah pakai sistem kayak pakai SPSS atau Excel, nah itu jarang errornya. Nah, jadi nilai minimal korelasi itu adalah -1, maksimalnya adalah 1. Jadi kalau pas kita hitung nilai korelasi kita ternyata 2, nah ini berarti ada yang error. Karena rumus itu yang apa namanya dihasilkannya itu dari orang statistik itu nilai korelasi paling tinggi 1. Kalau sudah 1 berarti itu hubungannya sangat sempurna ya. Nah, yang paling rendah banget adalah -1. Berarti 0 masih dikatakan ada hubungan masih ada hubungannya. Walaupun mungkin hubungannya kurang begitu kuat dan sebagainya ya. Jadi batasnya adalah minimal -1, paling maksimalnya adalah 1. Nah, tandanya nanti kalau kita pakai SPSS atau pakai Excel, tandanya nanti hasil korelasi atau nilai R-nya ini adalah jika negatif ada angka negatifnya di depan. Ya, di depan hasil hitung itu umpamanya 0, di depannya itu ada lambang minus. Tapi kalau dia positif, lambang minusnya nggak ada gitu. Nah, makna positif negatif ini tadi kan dikatakan kalau positif Y-nya itu satu arah. Nah, jika disiplin tinggi maka kinerjanya bagus, itu positif. Tapi ternyata begitu diteliti, disiplin tinggi, kinerjanya malah turun. Nah ini berarti hubungannya negatif. Walaupun di dalam hitungan udah kelihatan ini hubungannya negatif karena ada tanda negatifnya. Nah maknanya apa? Nah itu harus kita jelaskan, berarti dalam variabel ini terdapat hubungan negatif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil korelasi yaitu negatif. Dengan demikian antara X dan Y ini tidak searah. Bisa jadi si X-nya naik dan Y-nya turun, atau Y-nya naik, X-nya yang turun gitu. Itu disebut hubungannya negatif ya. Jadi dia berbanding ya, berbanding terbalik. Tapi kalau yang positif itu satu arah. Arahnya naik semua atau turun dua-duanya gitu. Ya, lanjut Elsa. Dia berbanding lurus gitu ya. Semakin banyak anak tadi berarti pendapatan yang diperlukan semakin besar ya. Semakin besar jumlah kemiskinan maka semakin berpotensi semakin besar pula tingkat kriminalitasnya gitu ya. Nah ini untuk interpretasinya bisa lemah korelasinya, nanti teman-teman bisa tafsirkan ya, korelasi lemah, sedang atau kuat ya. Ini kalau di kita mempersingkat waktu, nanti materi berikutnya kita langsung latihan uji di pakai SPSS ya. Ini ganti layar lagi, materi ketiga. Sambil menunggu Elsa, ada pertanyaan? Elsa akan share screen materi ketiga, yaitu bagaimana menghitung korelasi tadi ya pakai rumus-rumus yang tadi dengan SPSS. Ya, ada pertanyaan tentang konsep korelasi? Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan Winnie. Tadi kalau yang nilai korelasinya misalnya 0, itu masuk ke positif atau gimana, Bu? Ya, kalau di depannya tidak ada negatifnya, nah, maka positif. Gitu. Oh, berarti 0 masuk ke positif ya, Bu? Lihat ininya ada negatifnya nggak gitu. Ya, ada tanda negatifnya nggak di depan hasilnya gitu. Nah, tadi nanti ukuran kriterianya ada. Ya.
Walaupun dia minus, tapi ada ukuran-ukuran kriterianya ada. Gitu ya. Jadi intinya kalau dia tandanya minus berarti hubungannya negatif. Nah, nanti kita bisa interpretasi berarti antara variabel X dan Y-nya ini tidak tidak berbanding lurus atau tidak satu arah. Bisa jadi dua-duanya kalau yang positif dua-duanya naik umpamanya. Motivasi tinggi IPK-nya naik. Kalau yang negatif udah ada tanda negatif nih di angkanya. Nah, tinggal nanti kita bahasakan, kita kualitatifkan, kita jelaskan. Oh, berarti dari angka ini menyatakan hubungannya adalah ada yang negatif. Ya, umpamanya di X-nya motivasi belajar tinggi, ternyata IPK-nya turun. Nah, itu nanti untuk kedalamannya bisa dijelaskan secara kualitatif. Kenapa motivasi udah tinggi, ternyata IPK-nya kok malah rendah gitu. Nah, ini ada apa? Jadi dalam penelitian kuanti ini kita hanya bisa mendeskripsikan secara angka. Ya. Kita hanya bisa mendeskripsikan angka, kenapa-kenapanya bisa nanti dijelaskan dengan penelitian kuantitatif gitu. Ya. Jelas ini ya. Jadi Iya kalau Bu, baik, nol terima itu kasih. bisa kita lihat nanti ada minusnya enggak. Ya. Nah, minus itu masih bisa diartikan ya, masih diartikan, yang penting besaran angkanya gitu, 0, berapa ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, Elsa bisa di-share screen materi selanjutnya, uji korelasi dengan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan uji korelasi menggunakan SPSS. Sebelum itu kita siapkan bahan-bahannya. Excel, SPSS, dan catatan. Uji korelasi persen. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi ataupun disebut R. Nah, dengan uji korelasi persen ini, kita bisa mengetahui bentuk hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Elsa, bisa Hubungannya di-skip itu bersifat positif. Elsa, skip sebentar, ya. Bisa dibesarkan nggak ininya, layarnya sedikit? Ya, udah kelihatan ya. Tadi pertanyaannya Windy itu kan kalau di depan 0 itu ada negatif. Nah, negatif ini melambangkan tanda positif atau negatifnya ya. Berarti hasil penelitian kita menyatakan korelasinya adalah negatif. Artinya antara X dan Y ini tidak berbanding lurus. Ya. Dia berarti satu naik, ada satu yang turun namanya. Nah, untuk menginterpretasikan 0 itu negatif itu, tapi dalam kedudukannya negatifnya itu apa gitu. Apakah tidak ada korelasi? Nah, 0,00 sampai 0,20 ini berarti kalau kalian nanti hasil R-nya 0 sampai 0,20 itu tidak ada korelasi. Berarti tidak ada hubungan. Jadi 0 itu 0,00 sampai 0,20 itu korelasinya tidak ada. Jadi nggak punya hubungan ya. Ya artinya ya nggak ada yang nempel-nempel sama sekali gitu. Kemudian 0,21 sampai 0,40 ini ada, tapi nggak terlalu kuat banget gitu, lemah gitu. 0,41 sampai 0,60 ini berarti ya cukup lah ya, cukup. 0,61 sampai 0,80, nah ini kuat. Berarti memang saling menguatkan antara X dan Y namanya. 0,81 sampai 1, nah ini sudah sangat sempurna. Berarti udah saling chemistry ya, saling mendukung antara X dan Y-nya ini udah nggak setengah-setengah lagi, udah 100% ya kalau dari 0,81 sampai 1. Nah, ini ada kriterianya. Walaupun dia di depannya negatif itu bukan melambangkan kalau dia itu jadi kurang, bukan. Tapi negatif ini digambarkan adalah hubungannya ini berarti tidak berjalan lurus. Ya. Nah, nanti kita bisa melihat besarannya. Ya. Besarannya 0 sampai 00 sampai 20 berarti nggak ada hubungan. Dan seterusnya, gitu ya. Gimana Winnie? Bisa dipahami? Ini ada kriterianya ya. Ada Winnie masih? Iya Bu, bisa. Ya, lanjut Elsa. Ataukah bersifat negatif. Oke, langsung aja ke contoh.
Di sini sudah aku siapkan seperti biasa, contoh yang seperti biasa kita gunakan yaitu dua variabel yang terdiri dari 60 responden, yaitu variabel religiusitas dan agresivitas. Untuk uji korelasinya, kita kopikan seluruh variabel ini seperti biasa, 60 responden. Kemudian kita pastekan ke SPSS. Oke, paste. Nah, kemudian kita ke variabel view. Untuk var 001 ataupun baris pertama, kita rubah menjadi X. Kemudian untuk kolom yang kedua kita rubah menjadi Y. Maksudnya adalah variabel X dan variabel Y. Kemudian di sini kita beri nama di kolom pertama religiusitas. Kemudian di kolom yang kedua kita beri nama agresivitas. Oke, jangan lupa desimalnya kita nolkan aja. Oke, kemudian kembali ke data view. Nah, untuk uji korelasi, caranya klik Analyze, kemudian Correlate, Bivariate. Pindahkan kedua variabel ini ke sebelah kanan, Ctrl A, klik, oke, langsung ke sebelah kanan dua-duanya. Kemudian pastikan correlation coefficient percent itu terchecklist yang ada di sini. Kemudian kalian klik oke. Apa namanya, Elsa bisa diulang sedikit tadi pas bagian sebelum ini. Nah ya sini ya, baik. Kalian kan sudah pernah latihan menghitung uji validitas ya, sama-sama pakai person ya, person ini. Tapi cara penyajian datanya, kalau validitas itu kan dihitung per butir. Nah kalau ini menyandingkan variabel X dan Y, yang masuk dalam datanya adalah data dari setiap responden dari kiri ke kanan itu dijumlahkan, ada kolom total tuh ya. Kalau kita pakai SQL itu kan ada kolom responden, ada butir, lalu ada kolom total. Nah, kolom total ini yang di copy dari responden 1 umpamanya sampai 60 kita copy, lalu begitu juga dengan di responden Y ya, hasil angket di variabel Y. Nah, itu kita copy, yang di copy adalah di kolom total ya. Nah, ini kayak ini kan totalnya ya, beda dengan kalau di validitas. Kalau validitas itu kan yang dipindahkan adalah butirnya ya, per butirnya, butir butir bawahnya, butir bawah, skor total yang di bawah per butir, namanya butir butir 1. Nah itu yang di copy kan adalah total butirnya. Tapi kalau di korelasi yang di copy adalah total jawaban respondennya ya. Jadi bukan total jawaban per butir, tapi jawaban total responden dari seluruh butir baik di X maupun di Y. Nah, ini di kolom ini kan secara tahapnya sama kayak uji validitas. Cuma tadi kan kita sudah belajar secara konsep ya. Kalau mau akurat banget kan data kita pastinya ordinal karena bentuknya dari kualitatif ya, atau dari narasi kita interpretasi ke angka. Nah, tadi banyak pakar menyarankan rumus yang tepat kita pakai kendalnya, ada si kendal di sini kan. Ada kendal, ada pakai Spearman. Nah, nanti bisa dicoba nih mana lebih akurat. Akurat di sini berarti yang lebih mendekati ke 1 gitu. Lebih mendekati ke 1. Ya, benar nggak kalau kita pakai model tadi data ordinal? Disarankan oleh pada sebagian pakar kan pakai rumusnya kendal sama si Spearman. Tidak dianjurkan memakai person ya, Pearson ya. Nah, seperti itu. Lanjut Ersa. Checklist yang ada di sini, kemudian kalian klik oke. Nah, setelah itu akan muncullah tabel hasil korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Dari sini kita bisa tahu bentuk hubungan, apakah hubungannya itu berbentuk positif ataupun hubungannya itu berbentuk negatif. Sebelum penjelasan lebih lanjut, kita buka kembali catatan kita. Nah, sekarang kita ke dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkorelasi ataupun ada hubungan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan. Nah, sekarang kita lihat nilai signifikansi dari hasil uji analisis kita menggunakan SPSS. Kalian perhatikan di baris kedua ini, yaitu signifikansi to tail di sini, ataupun yang di bawahnya, bisa kalian lihat. Untuk religiusitas, signifikansinya yaitu 0,000.
Untuk agresivitas signifikansinya 0,000 juga. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau bisa kita katakan berkorelasi. Dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa percent correlation ataupun nilai korelasinya untuk variabel religiositas adalah 0,451. Untuk agresivitas pun 0,451. Tapi coba kalian perhatikan tanda minus di depannya. Itu menandakan bahwa bentuk hubungan antara kedua variabel ini adalah negatif. Seandainya tidak ada tanda minus di depan nilai korelasi ini, itu berarti bentuk hubungannya adalah positif. Nah, sekarang kita cek ke pedoman derajat hubungan. Untuk 0,451 itu termasuk dalam hubungan yang seperti apa? Nah, kita lihat di sini 0,451 itu adanya di sini, yaitu 0,41 sampai dengan 0,60. Karena 0,451 itu termasuk di dalam korelasi sedang. Jadi kesimpulannya ialah variabel X terhadap variabel Y itu memiliki korelasi dengan derajat hubungan, yaitu korelasinya sedang, dan bentuk hubungannya ialah negatif. Nah, di sini aku akan menjelaskan maksud bentuk hubungan yang negatif dan positif. Maksud hubungan yang negatif ialah semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah variabel Y. Begitu pula sebaliknya. Apabila semakin rendah variabel X, maka semakin tinggi variabel Y. Ya, bisa Mungkin di-skip, kalian akan Elsa. bingung. Ya, jadi nanti ketika kita sudah mengumpulkan datanya kan kita mau penelitian korelasi nih, umpamanya. Lalu nanti kita setelah uji validitas, kita melakukan uji korelasi namanya. Nah, uji korelasi ini tadi kan ada banyak rumusnya. Nah, biasanya bisa pakai Pearson atau kita pakai Sperman atau Kendall ya. Nah, dari rumus ini nanti kita bisa menjelaskan ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa menjelaskan hasil penelitian kita itu, apakah penelitian kita ini punya hubungan atau tidak, yaitu dengan melihat signifikansinya. Nah, signifikansinya kalau dia lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Kemudian setelah itu kita bisa lihat minus atau ada tanda minus atau enggak. Nah, jika ada tanda minus, maka hubungannya adalah negatif. Tapi kalau tidak ada, maka hubungannya positif. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa menjelaskan derajat atau tingkat hubungan. Nah, dengan melihat hasil dari nilai korelasinya. Ya, di sini contohnya kan 451. 451 berarti kan pastinya diawali oleh 0 ya. Berarti 0, masuk di kategori sedang tadi ya. Jadi ada 3. Dari rumus ini bisa kita menjelaskan 3, signifikansi, kemudian melihat hubungan positif negatif, dan derajat hubungan. Jadi seperti itu ya. Ya, lanjut. Untuk gambarnya seperti apa, jadi kita pakai kalimat variabel kita aja. Seperti ini contohnya. Semakin tinggi religiositas, maka semakin rendah agresivitas. Atau semakin rendah religiositas, maka semakin tinggi agresivitasnya. Kalau misalnya bentuk hubungan yang positif itu seperti apa? Nah, bentuk hubungan positif itu sudah dijelaskan tadi bahwa nilai R-nya itu tidak ada tanda minus di depannya. Contohnya ya, kalimatnya menggunakan variabel lain, misalnya seperti ini. Untuk hubungan positif itu, semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi pula kinerjanya. Atau semakin rendah motivasi, maka semakin rendah pula kinerjanya. Jadi bentuk hubungan positif itu seperti itu. Ya. Oke, Bisa jadi di-skip, Elsa? Ya. Nah, ini kan di hasil penelitian ini kan negatif. Nah, maka kita bisa jelaskan atau interpretasikan religiositas itu tinggi, akan tetapi agresivitasnya rendah. Dan di penelitian ini juga memungkinkan bisa atau menunjukkan agresivitas tinggi, akan tetapi religiositasnya rendah. Nah, hal ini bisa dilihat dari nilai korelasinya yang minus. Ya, jadi kita bisa interpretasikan atau kita bisa deskripsikan religiositas tinggi tetapi agresivitasnya rendah, atau agresivitas tinggi tetapi religiusnya rendah. Nah, ini kita hanya bisa, kuanti itu hanya bisa mendeskripsikan seperti itu. Ya, hanya mendeskripsikan keberadaan hubungannya negatif atau positif. Nah, untuk ke dalamnya kenapa
orang religiusnya tinggi, tapi kok agresivitasnya rendah, atau sebaliknya agresivitas tinggi kok religiusnya rendah. Nah, ini untuk pendalamannya bisa melakukan penelitian kualitatif. Makanya enaknya kita itu penelitiannya mix metodenya. Selain kita bisa menggambarkan hubungan-hubungan positif negatifnya, tapi juga bisa kita tahu kenapa kok bisa terjadi hubungan yang negatif atau bisa terjadi hubungan yang positif antara X dan Y. Nah, ini lewat kualitatif. Tuh. Ya, lanjut Elsa. Kan sudah tahu ya perbedaan hubungan yang positif dengan hubungan yang negatif. Sekarang pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana jika nilai signifikansi kita itu tepat 0,05? Kan syarat pengambilan keputusan apakah berkorelasi atau tidak itu kan harus lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Seandainya nilai signifikansi yang ada di sini itu tepat 0,05, nah bagaimana kita menentukan apakah dia berhubungan atau tidak? Kita bisa melihatnya dengan membandingkan nilai percent correlation dengan R-table. Ini misal sebagai contoh 0,451 percent correlation-nya atau nilainya. Sekarang R-table-nya adalah, kalian perhatikan di sini N. N ini adalah jumlah responden. Nah, di sini aku sudah sediakan R-table. Oke, kita lihat, kita akan memilih yang 5%. Kemudian jumlah N-nya 60 orang. Nah, otomatis ada di sini 0,254. Kita kembali ke SPSS. Jika kita sudah tahu R-table untuk 60 responden berapa, yaitu 0,254, sekarang kita bandingkan dengan nilai korelasi yang ada. Sebagai contoh tadi adalah 0,451. Nah, 0,451 ini kan lebih dari 0,254. Otomatis ada hubungan korelasi. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, silahkan share ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat dan berguna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi untuk melihat ada hubungan atau tidak, bisa dilihat dari signifikan atau nilai korelasi. Sama kayak validitas ya. Tapi sebenarnya sih 0,05 itu kan artinya lebih kecil atau sama dengan 0,05 ya. Nah, mungkin di YouTube ini kurang menambahkan tanda sama dengannya. Jadi batas maksimalnya memang 0,05. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi lihat tabel korelasi. Ya. Jadi kalau 0,05 berarti menunjukkan ada hubungan ya, antara X dan Y. Nah, hubungannya itu seperti apa? Positif atau negatif? Bisa dilihat dari hasilnya. Ada negatifnya nggak? Kalau negatif berarti hubungannya tidak berbanding lurus. Kalau positif berbanding lurus. Nah, kemudian derajatnya. Derajatnya itu apakah dia lemah atau sampai sangat sempurna hubungannya. Ya, itu. Ada pertanyaan? Nanti insya Allah saya Jumat mau datang sih. Tadi itu ngantuknya luar biasa banget ya. Jadi kita lewat Zoom. Insya Allah nanti Jumat depan kita sudah mulai prakteknya. Menghitung data-data angket yang kalau kita niatkan untuk penelitian korelasi. Ya. Ada pertanyaan? Udah mau pada sholat Jumat atau gimana? Ada pertanyaan nggak tentang korelasi? Winnie lagi. Silakan Winnie. Enggak, Bu, cukup. Udah ngerti, Ya. Bu. Ya, terkait UTS tugas gimana ya? Udah ada deadline-nya belum? Sudah, Ibu. Dikumpul kemana? Ke Google PCR ya? Classroom deadline-nya tanggal 7. Iya, Ibu. Oh, iya. Bersama dengan kelas A ya. Baik, mudah-mudahan nanti kita hari Jumat bisa praktek dan Jumat berikutnya kan 2 minggu lagi ya kita ya. Tanggal 15 sudah libur kali ya. Ya, kita Jumat depannya kan Jumat besok kita praktek, Jumat depannya mungkin kita langsung materi berikutnya materi regresi ya. Jadi supaya kejar ya. Jadi masih ada tiga model lagi ya eksperimen ya. Ada regresi, ada eksperimen ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup. Ya, siapa yang mau baca doa kafaratul majelis silakan. Tadi ada laki-laki, ada laki-laki. Ya, Bu. Ya. Faisal, silakan Faisal. Ya, sebelum izin masuk, Bu, sebelum kita menutup mata kuliah kita pada hari ini, alangkah baiknya bersama kita berdoa agar apa yang kita dapatkan bermanfaat. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Iya. ya kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya mengingatkan ya, untuk apapun mata kuliahnya, kalau kita merasa sulit ya, apa doanya? Ada yang ingat? Robbi zidna fahman taukil ya. Apa? Jadi kalau umpamanya statistik sulit, apa mata kuliah bahasa Arab sulit, bahasa Inggris sulit, Robbi zidna fahman ya. Atau kalau sendiri Robbi zidni ilman nabiyan atau Robbi zidni fahman wa taukil gitu ya. Insya Allah segala yang sulit menjadi mudah. Baik, saya izin keluar dari Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa supaya diberkahi semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, izin keluar Zoom ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu.